Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini saya Farah Safa Aulia akan menyampaikan beberapa hal. Di sini temanya adalah teori kehancuran bangsa-bangsa dalam tafsir fi Zilalil Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 45 sampai 47. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan itu hendaknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan penulis dari tafsir fi Zilalil Quran. Siapakah dia penulis dari tafsir fi Zilalil Quran? Dia adalah Said Qutb Ibrahim Husain Syadzili yang lahir di tanggal 9 Oktober 1906 di daerah Asyut, Mesir. Ayahnya merupakan anggota Hizbul Watani, yaitu Partai Nasional, dan Said Qutb sebelum umur 10 tahun telah menghafalkan Al-Quran. Riwayat pendidikannya itu cukup panjang, di mana fokus Said Qutb itu ada pada bidang pendidikan, sehingga di tahun 1933 itu dikirim oleh pemerintah Mesir untuk menuntut ilmu di Amerika Serikat. Tujuannya adalah memperdalam pendidikan Barat supaya akhirnya bisa dibawa ke Mesir. Said Qutb di Amerika Serikat itu belajar di 3 perguruan tinggi, yaitu ada di Universitas Washington, Universitas Northern Colorado, dan Universitas Stanford. Said Qutb lulus dari perguruan tinggi tersebut dan mendapat gelar master dalam bidang pendidikan. Sepulangnya ke Mesir, yaitu pada tahun 1951, Said Qutb tertarik dengan dunia politik dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dengan bergabungnya itu di dalam Ikhwanul Muslimin dan ketertarikannya terhadap dunia politik, Said Qutb seringkali mengkritik pejabat-pejabat Mesir, dan puncaknya adalah kritikan kerasnya kepada Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdel Nasir mengenai perjanjian yang disepakati antara Mesir dan Inggris. Dari situlah Said Qutb dipenjara dan akhirnya diberi hukuman mati. Akan tapi Said Qutb menghadapi hukuman mati itu dengan gagah berani. Said Qutb sendiri di dalam penjara itu menulis tafsir Al-Quran, yaitu tafsirnya yang diberi judul Fi Zilalil Quran. Itu merupakan tafsir 30 juz dengan metode tahlili. Jadi setiap ayatnya itu diberikan analisis, dirinci satu persatu dari segi bahasa, dan segala aspeknya itu dirinci. Adapun sumbernya itu memang kebanyakan adalah dari ro'yu beliau sendiri, akan tapi ro'yunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga banyak menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, apalagi beliau telah menghafalkan Al-Quran itu sejak kecil. Beliau juga menghafal hadis, dengan itu pun beliau menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Corak penafsiran dari tafsir fi Zilalil Quran itu adalah adabi ijtimai, di mana Said Qutb itu menekankan pada nilai-nilai sosial. Jadi bagaimana ayat Al-Quran itu bisa terrealisasikan dan dirasakan oleh halayak. Jadi penafsirannya itu harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang diinginkan oleh Said Qutb. Kita masuk ke dalam pembahasan teori kehancuran bangsa-bangsa yang dibahas oleh Said Qutb dalam tafsirnya di Quran surat Al-Hajj ayat 45 sampai 47. Pada Quran surat Al-Hajj ayat 45 sampai 47
itu banyak menceritakan tentang bagaimana hancurnya suatu negeri apabila penduduknya itu melakukan kezaliman. Dan Said Qutb pun mengatakan bahwasannya negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah itu ada sangat banyak. Dan pada Quran Surat Al-Hajj ayat 45 ini digambarkan dengan sangat mengerikan bagaimana bekas-bekasnya itu dari sisa-sisa kehancurannya itu diceritakan dengan sangat detail. Bagaimana hancurnya atap-atap dari rumah mereka, bagaimana adanya istana-istana dan sumur-sumur yang menyimpan kenangan bagi negeri-negeri tersebut, bagi penduduk-penduduknya, namun hancur, penduduknya sudah tidak ada karena negerinya berbuat zalim. Dan untuk apakah semua itu? Said Qutb menegaskan bahwasannya sisa-sisa dari negeri itu Allah tetapkan, Allah masih berikan mereka tetap ada, itu adalah agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Maka Said Qutb di akhir tafsir dari ayat tersebut mengatakan, kira-kira bagaimanakah reaksi dari kaum musyrik dan kaum kafir ketika mereka melewati sisa-sisa peninggalan kaum-kaum yang telah dibinasakan itu. Dan itu dijelaskan pada ayat selanjutnya. Ayat 46 itu dikatakan bahwasannya ternyata kaum musyrik dan kaum kafir ketika melewati negeri-negeri itu, mereka tidak terketuk sedikit pun hatinya. Mereka tidak merenung dan yaitu hanya sekedar lewat saja seperti itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka tidak memiliki hati atau apakah mereka tidak memiliki telinga? Itu Allah tanyakan sebagai pengingkaran. Maksudnya memang mereka tidak memiliki hati dan tidak memiliki telinga. Itu yang ingin disampaikan oleh Said Qutb. Said Qutb mengatakan seperti itu. Jadi karena mereka tidak bisa merenung, mereka tidak bisa berubah, kezaliman tetap mereka lakukan, itu menandakan kalau mereka tidak memiliki hati dan tidak memiliki telinga. Ditegaskan juga pada akhir ayatnya bahwasannya mata itu bukan yang cuma di kepala saja, bukan yang cuma di muka saja, tapi yang juga ada di hati. Makanya kalau misalkan hati itu tidak digunakan untuk merenung, maka dikatakan bahwasannya dia adalah orang yang buta. Selanjutnya Said Qutb di akhir ayat tersebut juga menafsirkan, memberikan penjelasan. Jadi kaum musyrik dan kafir itu ketika mereka tidak bisa merenungi azab-azab Allah yang telah diberikan kepada kaum yang sebelumnya, mereka malah menantang. Mereka meminta untuk disegerakan azabnya. Jadi sebagai ganti mereka tidak bisa merenung, maka mereka meminta disegerakan azab. Maka di ayat ke-47 itu adalah sifat orang zolim gitu. Mereka selalu minta disegerakan azab. Maka sekianlah apa yang telah disampaikan oleh Said Qutb di dalam tafsirnya mengenai teori kehancuran bangsa-bangsa. Baik dari sifat kaum musyrik dan kaum kafir itu sendiri, dan bagaimana gambaran mereka itu tidak bisa menerima, tidak bisa merenungi sisa-sisa peninggalan kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.